Edwin Channel. Selamat malam, makasih udah mau hadir di podcast aku malam ini, Mas. Jauh-jauh dari Semarang udah mau main ke sini. Makasih banget. Mau cerita-cerita juga. Perkenalkan, nama Mas siapa? Iya Mas, sama-sama. Nama saya Randy, asli Semarang. Jadi terima kasih juga udah mau undang saya untuk bercerita kisah-kisah yang saya alami dulu ya Mas. Makasih dia diberi kesempatan untuk cerita. Coba kejadian apa yang Mas Randy alami waktu bekerja di gudang itu, Mas? Jadi kan gini Mas, waktu itu saya udah lama nggak kerja ya, nganggur gitu lama gitu. Akhirnya saya dapat tawaran kerja. Nah, setelah saya tanya-tanya, katanya ada kerjanya itu di gudang gitu loh Mas, gudang penyimpanan apa untuk onderdil alat berat gitulah. Nah, karena saya udah nganggur, dapat tawaran ya udah, lalu saya terimalah kerjaan itu kan. Saya juga nggak tanya-tanya juga berapa gajinya atau berapa per bulannya, karena yang penting waktu itu kan saya kerja gitu loh. Akhirnya saya kerja di situ, dan kejadian aneh itu baru mulai saya rasakan waktu itu ya. Maksudnya kejadian aneh seperti apa itu, Mas? Awalnya sih cuman apa ya Mas, pas hari pertama saya masuk itu kan, nah itu malamnya itu ada suara-suara aneh gitu loh. Saya kan di sana sebagai petugas jaga malam ya, karena menggantikan yang lama gitu. Dan saya cuman sendiri aja di situ. Nah, awal pertama masuk itu baru kerasa kedengar ada yang hal-hal ganjil. Tapi saya pikir itu hal-hal biasa lah, mungkin atau tikus atau apa gitu. Jadi nggak ada juga rasa-rasa takutnya itu, nggak ada sama sekali. Dan kedengaran suara-suara itu sekitar tiap jam-jam 12 ke atas lah Mas. Jam 12 ke atas, jam 1, jam 2, sekitar jam itulah. Jadi cuma suara-suara aneh saja itu maksudnya, maksud Mas Randy itu nggak ada yang lain gitu. Ya untuk hari pertama, kedua itu masih suara-suara yang ya suara kayak gitu, suara-suara aneh kayak gitu Mas. Tapi pas malam Jumat sekitar semingguan kerja di situ, baru hal-hal aneh yang lain pada bermunculan gitu Mas. Seperti apa, Mas, contohnya itu yang hal yang lain yang mulai bermunculan itu? Nah, kejadian ini masih sore ya Mas, bahkan sekitar jam 9 waktu itu, malam Jumat lah, sekitar jam 9 orang udah pulang semua, saya udah masuk di situ, udah mulai keliling lah kan. Untuk awal saya biasa keliling sebelum kemudian riat lagi lah jam-jam 9 itu. Nah, pas aku keliling di belakang gudang itu ada suara kayak apa ya, ada yang geser-geser alat-alat onderdil itulah, serak-serak gitu kan. Nah, kemudian karena penasaran ya, saya langsung ngambil kunci, saya ke depan, kemudian saya buka pintu gerbangnya itu, pintu gudangnya itulah. Suasana kan gelap ya untuk gudang itu. Lalu ada kejadian apa itu? Suara itu suara apa ternyata setelah Mas Randy buka itu gudangnya? Pelan-pelan saya masuk. Saya kan bawa senter ya, saya pakai senter itu Mas. Saya cek satu-satu itu, itu suaranya sudah tidak ada lagi, nggak terdengar lagi.
Saya cek di tempat belakang tempat naruh itu juga udah nggak ada lagi. Kemudian saya mau balik lagi lah, jalan keluar, begitu mau mendekati pintu gudang, tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Suara itu serak serak, pokoknya ya macam orang itulah, orang geser-geser spare-part yang onderdil alat berat di situ itu bergeser kayaknya tuh. Lalu Mas Randy gimana? Lari atau ngecek barang lagi itu? Ya saya langsung balik badan lagi mas, langsung saya center, saya arahkan ke itu tempat itu kan. Tapi nggak ada apa-apa di situ, nggak ada apa-apa. Saya langsung samperin lagi, jalan ke sana, ke tempat ke belakang lagi, saya senterin lagi, udah nggak ada apa-apa, semua bersih semua. Jadi di situ ternyata tidak ada apa-apa gitu mas? Mungkin ada tikus atau apa gitu? Tidak ada apa-apa sama sekali mas, nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa. Sudah saya sampai sudut-sudut pun saya cari, nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya saya habis itu langsung keluar, kan udah jam setengah 10-an lah. Kemudian saya keluar lah. Setelah itu gudang saya tutup karena mungkin ya saya bilang, saya pikir itu tikus lah, jadi udah saya tutup aja langsungan itu. Berarti malam itu nggak ada kejadian apa-apa lagi itu setelah ada suara berisik-berisik gitu mas? Nah itu kan sore mas. Kejadian yang sebenarnya yang saya alamin itu sekitar jam 1 atau sekitar jam 1 menjelang jam 1, jam setengah 2 itulah. Itu baru kejadian yang membuat bulu kuduk saya berdiri itu ya, jam-jam itu. Itu kejadian apa mas? Menyeramkan sekali itu kejadian. Hantu apa itu yang menampakkan diri itu? Nah waktu itu kan sudah jam ya sekitar jam 1 atau setengah 2 itulah. Saya udah mulai keliling lagi kan, jam segitu kan mata juga udah mulai ngantuk, udah nggak karuan itulah. Akhirnya saya keliling. Nah pas lewat belakang lagi, itu suara itu terdengar lagi mas, bahkan lebih lama ya. Karena saya juga penasaran, ya udah akhirnya saya muter lagi ke depan, kemudian saya buka pintu gerbangnya, pintu gudang itu, kemudian masuklah ke dalam gudang itu. Langsung pakai senter itu saya periksa sudut-sudut ruangan itu, dan di sudut ruangan pojok kiri gudang waktu itu ya, yang paling kan di situ tumpukan alat-alat itu kan onderdil itu paling banyak di daerah situ lah. Nah akhirnya saya arahkan ke situ, dan ya Allah mas, itu sangat mengerikan sekali apa yang saya lihat ternyata mas. Yang diseret-seret suara seretan itu ternyata berasal dari tumpukan onderdil yang ada di situ mas. Apa yang mas yang dilihat di sudut atau di tumpukan itu? Mengerikan kah gitu? Bukan mengerikan lagi mas. Saya sampai kaki nggak bisa saya angkat, saya nggak bisa lari, tangan saya yang pegang senter nggak bisa saya matikan. Saya masih gemetaran banget mas. Itu senter itu mau saya matikan tuh nggak bisa mas, tetap mengarah ke hantu itulah pokoknya lah mas. Apa sebenarnya yang mas Randy lihat waktu itu? Saya melihat hal yang sebenarnya belum pernah saya alamin lah. Saya kan sebenarnya juga penakut, tapi karena memang nggak begitu percaya dengan hal-hal yang kayak gitulah. Jadi disuruh dapat kerjaan jaga malam, ya saya fine aja mas, seneng aja lah. Seneng karena kalau masalah hantu nggak begitu kepikiran lah. Saya malah lebih takut ke ada orang jahat itu. Makanya saya berani. Tapi kali ini saya benar-benar membuktikan sendiri ya, seperti apa yang saya lihat di depan mata saya waktu itu mas. Apa itu mas Randy? Jadi yang saya lihat di depan mata saya itu, sampai saya nggak bisa berdiri, sampai saya nggak bisa bergerak, bahkan itu hantu tanpa kepala mas. Itu hantu tanpa kepala, dia berada
eh, pisau eskalator itu loh mas. Eskalator bekas di situ kan ada bekas pisaunya itu yang buat garuk itulah. Nah itu di situ itu mas, itu orang tanpa kepala mas di situ mas, dengan darah-darah yang mengalir dari apa, dari lehernya itu loh mas. Pokoknya mengerikan sekali mas. Jadi maksud Mas Randy itu hantu tanpa kepala gitu Mas? Benar sekali mas, itu hantu tanpa kepala. Emang itu laki-laki ya, banyak darahnya. Itu darah kan mengalir itu dari lehernya yang seperti putus itu kan, itu mengalir semua mas ke badannya itu kan. Saya yang waktu itu nggak bisa berkata apa-apa lagi mas. Saya bingung, mau lari nggak bisa mas. Center saya arahkan terus ke situ, tapi dia pokoknya saya hilang ingatan waktu itu rasanya. Bener-bener mengerikan banget. Dan ternyata dia itu berusaha dengan tangannya yang rusak juga, banyak luka, itu dia berusaha untuk menggeser mata pisau dari eskavator itu mas. Dia sepertinya berusaha untuk menyingkirkan dia dari apa, dari badan dia gitu loh. Sepertinya dia tuh menarik-narik, yaitu pisau eskavatornya itulah suaranya, makanya berderak-derak dari terdengar sampai ke belakang gudang itu mas. Lalu apa yang Mas Randy lakukan setelah melihat kejadian seperti tadi itu Mas? Ya saya berusaha untuk lari ya, tapi nggak bisa sama sekali. Kaki itu kaku banget mas. Bahkan doa pengusir setan pun sampai lupa itu, nggak inget sama sekali. Dan apa, setelah itu saya pingsan tuh mas, nggak inget apa-apa lagi. Lalu gimana cerita selanjutnya Mas? Waktu itu kan sudah mau pagi ya, jadi ya pingsan gitu. Yang saya tahu itu saya sudah di apa, sudah di luar gudang. Saya udah ditungguin sama orang yang gantikan jaga saya itu, yang paginya sih, pagi itulah yang menemukan saya di tempat itu dalam keadaan masih pingsan, karena belum sadar saya. Karena waktu itu kepala saya tuh juga membentur pas jatuh itu membentur onder besi itu, jadi ada luka juga di kepala mas. Tapi Mas Randy nggak apa-apa, maksudnya lukanya itu nggak parah gitu ya? Ya nggak parah lah, masih lumayan, walaupun ada bekas jahitan gitu. Akhirnya kan dibawa ke puskesmas itu mas. Saya ada jahitan 3 biji apa itu, ada luka sobek sedikit itu. Dan dari situ kemudian teman-teman yang nolong saya tuh ngasih tahu lah, yang si pagi itu, kalau kenapa aku kok bisa pingsan gitu. Kemudian barulah saya ceritakan semua kejadiannya itu. Lalu apa kata teman Mas itu yang nolong Mas itu? Ya mereka bertanya lah kenapa saya sampai pingsan itu. Nah dari situ sebenarnya saya ceritakan apa kejadian yang saya alami. Dan kemudian saya juga tahu dari mereka, ternyata memang itu ada mata pisau yang diambil bekas itu ya. Itu mempunyai kisah seram. Katanya pisau itu pernah ya kena orang gitu waktu ada proyek galian pasir itu, dan mengenai kepala kuli, sehingga orangnya itu meninggal, tewas itulah. Kemudian bekas pisau itu disimpan di gudang, dan ternyata setelah pisau itu masuk ke gudang itu memang sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Jadi saya tahunya memang pisau itu berhantu karena pernah membunuh orang pekerja itu mas.
Lalu Mas Randy sekarang masih kerja di tempat itu atau udah keluar? Saya sekarang masih kerja di tempat itu Mas, karena udah mulai hafal juga, udah mulai tahu cerita-cerita horor di gudang itu, jadi sudah terbiasa lah, walaupun masih ada rasa takutnya juga, tapi eh, apa sekarang sudah nggak begitu takut lagi. Saya udah nggak mau hiraukan lagi. Jadi kalau dengar suara-suara seperti itu ya berarti eh, penunggunya sedang bermain gitu aja. Dan sekarang saya masih tetap kerja di situ juga, dan rasa takut itu sekarang sudah mulai hilang dari pikiran saya, Mas. Mantap. Makasih. Makasih cerita Mas Randy ini, aduh, bikin saya juga ketar-ketir takut juga ini. Ya udah Mas Randy, makasih ceritanya. Kapan-kapan kalau Mas Randy ada teman atau sahabat yang punya cerita-cerita lagi, bisa kirim-kirim ke saya, ke WA saya ya. Makasih atas ceritanya yang sangat menyeramkan ini Mas Randy. Sama-sama, Mas, makasih udah ngasih kesempatan saya untuk bercerita di channel Mas ini. Sukses selalu, dan semoga banyak lagi nanti teman-teman saya yang punya cerita horor untuk cerita sama Mas. Terima kasih, Mas. Makasih, dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih.